Analisis strategi pemasaran produk Bittersweet. Nama Bayu Wijaya Kusuma, NIM 20910148. Bittersweet adalah produk kue yang disajikan di dalam kotak atau yang sering kita dengar dengan sebutan dessert box. Bittersweet by Najla merupakan pelopor penjualan dessert box yang pertama di Indonesia, dikenalkan oleh Najla Farid Bishir. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu segmenting. Segmenting terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada demografis, geografis, psikografis, dan segmentasi pasar. Adapun segmenting yang digunakan oleh Bittersweet by Najla yaitu yang pertama ada demografis. Bittersweet by Najla mempunyai target konsumen yakni para remaja dan berbagai kalangan usia lainnya. Yang kedua geografis, berada di kawasan perkotaan yang ditempati banyak orang ramai. Yang ketiga fisiografis, konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan praktis. Yang terakhir ada segmentasi pasar, untuk frekuensi pembeliannya biasanya berulang kali. Ada targeting, yaitu di mana target pasar yang akan dituju oleh Bittersweet by Najla. Yang pertama ada di kalangan remaja hingga orang dewasa. Yang kedua, area pemasarannya berpusat di kawasan perkotaan besar. Yang ketiga, pembeliannya mulai dari perorangan hingga per kelompok. Yang keempat, target sosial pembelinya dari menengah ke atas. Yang terakhir yaitu mengharap pembelinya yang loyal serta royal. Kemudian yang ketiga, ada positioning atau penempatan posisi. Dessert box pertama di Indonesia yang pertama kali dikenalkan oleh Najla Farid Bishir, seorang ibu rumah tangga yang memiliki hobi membuat kue. Karena sebuah insiden yang terjadi sehingga menginspirasi Najla untuk membuat suatu dessert yang berbeda dari umumnya. Dessert yang tetap bertekstur lembab walaupun sudah disimpan di dalam kulkas. Kue ini pun menggunakan premium Belgium coklat yang memang harganya lebih mahal. Namun, Najla Bishir meyakinkan bahwa dengan bahan-bahan premium yang kualitasnya tinggi, cita rasa yang dihasilkan boleh disandingkan dengan kue-kue premium lainnya. Dessert box yang populer dan digemari di Indonesia disajikan dalam box kotak transparan. Di dalamnya terdapat kue berlayer dengan lapis whipped cream, dan ada pula aneka berbagai topping lainnya. Dan bisnisnya yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini sudah memiliki 40 reseller dan 2000 box penjualan hariannya, dan rata-rata pembelinya 90% berasal dari online. Pembahasan selanjutnya yaitu ada bauran pemasaran dari produk Bittersweet by Najla. Yang pertama ada strategi merek atau brand. Di produk yang dilakukan Bittersweet by Najla yaitu selalu menambah varian menu barunya agar para pelanggannya tidak merasa bosan dengan dessert boxnya, serta selalu meningkatkan kualitas produknya dari segi bahan baku maupun dari pengemasannya agar pelanggannya tidak merasa kecewa, sehingga jika pesanannya nanti sampai kepada pembelinya, mereka bisa merasa puas dengan apa yang diterimanya dan tetap selalu menjaga kebersihan dalam proses produksinya dan lingkungan tempat store-nya dibuka. Dua adalah strategi penetapan harga. Harga yang ditetapkan oleh Bittersweet by Najla dapat dikategorikan tepat. Kisaran harga berada di antara 65.000 sampai dengan 75.000. Merupakan range harga yang dapat dikatakan terbilang murah, tidak dibilang mahal, masih relatif terjangkau. Kisaran harga yang ditetapkan juga tidak menyentuh angka psikologis misalkan Rp100.000 dan menggunakan sistem reseller dengan produk yang berkualitas, dan kisaran harga yang tepat pada akhirnya membuat orang tertarik bukan cuma untuk membeli tetapi mencoba mencari penghasilan dengan bergabung kepada bisnis Bittersweet by Najla. Juga ada strategi distribusi, di mana Bittersweet fokus terhadap para konsumen yang dituju atau target pasar yang telah mereka tentukan. Selanjutnya fokus dalam pengembangan produknya dan selalu menciptakan rasa yang baru atau varian menu baru. Yang ketiga, fokus di dalam promosi produk mereka di seluruh sosial media dan collab bersama artis serta selebgram lainnya. Nah, selanjutnya ada strategi promosi. Di sini Bittersweet by Najla menawarkan banyak promosi yang menarik. Salah satu rahasia marketing medsos sukses Bittersweet by Najla yaitu salah satunya karena mereka tidak pelit untuk memberikan promo-promo yang menarik. Misalnya seperti promo diskon, potongan harga, dessert box, giveaway, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada dipromosikan oleh artis dan selebgram. Tidak heran mengapa dessert box yang satu ini viral dan banyak pengguna medsos dibuat penasaran dengan rasanya. Karena banyak artis dan selebgram yang juga turut campur ikut mempromosikan Bittersweet by Najla sendiri. Nah, sebut saja ada beberapa selebgram atau artis yang ikut mempromosikannya seperti Jarna Baknuwani,
Anya Geraldine, Keanu, Fadel Jaidi, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu menyajikan banyak varian dessert box. Bittersweet by Najla memanjakan para pelanggannya dengan menyajikan banyak varian dessert box yang dipromosikan secara menarik melalui akun Instagram mereka. Tak heran, banyak pencinta makanan manis yang ngiler melihat foto dessert box yang terpampang di akun sosial media mereka. Di pemasaran Bittersweet by Najla menggunakan strategi pemasaran yaitu market leader. Selain dessert box Bittersweet by Najla yang ada di Indonesia, masih ada banyak produk dessert box yang ada di Indonesia yang satu sama lain bersaing untuk memikat pembeli dan mau untuk terus-menerus membeli serta mengkonsumsi produk dessert box mereka. Namun, tidak sebanding dengan dessert box Bittersweet by Najla yang merupakan pelopor pertama dan nomor 1 di Indonesia. Untuk dessert box yang memang sudah terbukti rasanya dan kualitasnya di mata masyarakat Indonesia berdasarkan pengikut di akun Instagramnya, dan masing-masing produsen dessert box yang ada jauh berbeda dengan dessert box Bittersweet by Najla. Untuk varian rasa yang ditawarkan dan promosi harga ataupun konten di akun Instagram jauh berbeda dengan dessert box Bittersweet by Najla, baik dari pengikut, postingan, atau konten yang diberikan, serta jumlah varian rasa yang ditawarkan Bittersweet by Najla yang paling unggul. Oleh karena itu, dessert box Bittersweet by Najla menjadi dessert yang paling digemari atau favorit. Untuk dessert box, produk yang ditawarkan juga bermacam-macam dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, baik dalam varian rasa yang beragam, topping, dan packing yang menarik. Dan juga baru-baru ini ada varian yang terbaru yang dipromosikan melalui akun Instagramnya mereka, yakni produk baru dari Bittersweet by Najla yaitu dessert box rasa Oreo Supreme yang lagi viral sekarang ini karena harganya yang sangat mahal. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh faktor segmenting, targeting, dan positioning, serta strategi pemasaran yang dilakukan yaitu selalu menambah varian rasa baru, serta strategi promosi yang tidak pernah henti-hentinya, seperti mengendor artis-artis dan para selebgram, dan selalu memberi diskon dan meningkatkan kualitas produknya sehingga sesuai dengan harganya. Adapun strategi pemasaran Bittersweet by Najla yaitu market leader, merupakan pelopor dessert box pertama yang ada di Indonesia dan yang paling banyak disukai masyarakat luas. Selanjutnya yaitu saran. Diharapkan agar store Bittersweet by Najla bisa dibuka di setiap provinsinya agar semua masyarakat di seluruh Indonesia bisa merasakan, serta tidak lupa pula untuk selalu menjaga kualitas dan tidak pernah lengah karena semakin meningkatnya persaingan yang terjadi di dunia perkekan ini, serta selalu menambah dan meningkatkan lagi semua varian menu barunya, dan semoga harga bisa diturunkan lagi agar semua kalangan orang bisa mencicipinya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya mengenai analisis strategi pemasaran produk Bittersweet by Najla. Saya Bayu Wijaya Kusuma, pamit undur diri.